Halo Winmex Family, hari ini program pertama kita sudah launch dan hari ini kita bakal bahas edisi dapat rumah. Nah, di sini kita punya narasumber nih atau bintang tamu lah yang kita undang untuk sharing bagaimana sih sebenarnya dia mendapatkan rumahnya atau pertama kali beli rumah tuh kapan. Nah, di sini ada Ko Budi. Halo Ko Budi. Halo Wen. Wah, ini sebenarnya gak usah halo karena satu kantor kita. iya nih, satu kantor. Ya ke sana ketemu ya kan. Jadi kita mulai dulu ya, start pertama, pembicara pertama berarti ya. Betul. Yang di bedah pertama ya. Ya, yang pertama ini kita bakal bahas dari Ko Budi lah karena Ko Budi ini adalah sosok yang menurutku juga punya properti ya kan, karena kita ngomong dapat rumah kan pastinya harus punya properti dong sebelumnya. Ya propertinya sudah banyak lah. Ada beberapa properti, tapi yang mau kita bahas pasti adalah zaman-zaman susahnya kok. Kalau mungkin sekarang kan orang ngomongnya kan lebih gampang, tapi kalau dulu kan pertama kali itu kan lebih susah. Gitu. Nah, sebenarnya kalau boleh sedikit kok buat background buat teman-teman juga, apa sih backgroundnya Koko, pekerjaan Koko tuh apa sih sebenarnya sekarang? Ya. Kalau sekarang sih full timer memang sebagai agent properti ya, sama memimpin menjadi prinsipalnya di Winmex Property, Wen. Memang dari kecil aku tuh suka baca-baca buku pengembangan diri, investasi. Kalau zaman kuliah dulu ya 2001, 2005 itu suka sekali baca-baca buku yang waktu itu lagi keren kayak Cash Flow Quadrant, Rich Dad Poor Dad, ya kan, berpikir berjiwa besar. Nah jadi di situ memacu bahwa kita ini harus bisa investasi. Cuman waktu itu karena uangnya kan kecil, uangnya kan minim, jadi ya mikirnya investasi apa ini ya kan, carinya apa. Nah itu belum kebayang. Tapi ilmunya tahu. Ilmunya tahu bahwa uang itu harus diinvestasikan. Tapi karena uangnya kecil ya, akhirnya di situ kalau sekarang bahasa ngetrennya kan kolaborasi. Nah kalau dulu itu ya namanya cari joinan. Ya, cari joinan supaya bisa membeli sesuatu jumlahnya lebih besar, urun-urunan begitu. Nah kalau sekarang memang full timer agent property. Sekarang full time di agent property ya. Nah, kalau kita flashback ke di Winmex ya, Winmex Property ya. Di Winmex dong ya dong. Prinsipalnya ya kan. Nah, tapi kalau kita ngomong kan dulu nih, Koko kan beli rumah ya beberapa 10 tahun yang lalu lah, lebih kayaknya ya. Kalau beli rumah itu. Kenapa sih akhirnya Koko memutuskan untuk beli rumahku? Pada saat itu ya, karena kan kalau kita pikir-pikir kan sebenarnya ya nggak harus juga beli rumah, orang bisa sewa dan sebagainya. Kenapa Koko memutuskan untuk beli rumah pertamanya? Ya, jadi sebenarnya waktu awal itu karena uangnya sedikit, Wen. Itu dream-nya itu memang, aku dulu buat dream book ya. Jadi dream book itu karena salah satu trainer yang pernah saya datangi seminar, itu mengatakan apa yang kamu tulis di dream book itu nanti akan tercapai tanpa kamu sadari. Aku bikin dream book, memang ada mobil di sana, ya, ada jalan-jalan, ada rumah sih, Ben. Rumah ada. Lalu passive income, wah waktu itu lagi ngetren banget lah istilah passive income segala macam ya kan. Sekarang pun juga masih ngetren. Karena uangnya masih cupon, masih kecil. Jadi akhirnya naruhnya uangnya di saham. Karena waktu itu memang buku-buku yang aku baca itu nggak pernah nyaranin di tabungan. Kalau taruh tabungan itu rugi, apalagi kalau inflasinya tinggi. Jadi naruhnya di saham, beli saham kecil. Kemudian sampailah hari istri tanya, pacar waktu tanya, kita kapan nikah nih? Wah ini. Kita kapan nih nikah? Karena kita pacaran sudah 9 tahun, Ben. Lama juga 9 tahun pacaran. Dari SMA kelas 3 sampai lulus kuliah. Lalu nggak pernah itu ada topik nikah tuh nggak ada. Jadi pacaran terus. Orang tua juga nggak pernah tanya. Sampai suatu ketika ditanya, kita nih kapan nikah ya? Masa pacaran terus? Di sana, loh iya ya. Nah mulai kita baru ngerancang. Kalau nikah mau tinggal di mana? Saya sih kepinginnya tinggalnya di, gak usah beli waktu itu kan, tinggal di rumah orang tua aja dah di situ ya kan. Atau sewa ya kan. Tapi nggak mau kalau campur-campur. Sepakat, Wen, akhirnya kita mutusin kita harus beli rumah. Nabung nih mulai. Karena tuntutan itu kok. Ada tuntutan. Ada tuntutan. Awalnya ada dorongan dari situ. Ya. Karena yang namanya beli rumah itu bagi waktu aku masih usia umur 25, Wen. Jadi kan kebayang ada cicilan. Usiaku kok berarti kok. Seusiamu ya. Aku nikah itu umur 26. Nah, jadi 25 itu pembicaraan dilakukan. Ya 24 akhir atau 25 lah umurnya waktu itu. Nah, jadi waktu itu udah sempet, yaudah akhirnya mutusin untuk jual saham semua. Investasi itu dijual semua, tabungan juga dikuras habis, sama KPR otomatis. Nah, waktu itu sempat berat hati sih. Waduh, eman ini apa? Apalagi kalau waktu
pas jual tuh sahamnya naik. Iya, betul, betul. Nah, cuman waktu itu ada yang ngomong, men, teman-teman tuh ada ngomong, saudara yang aku teman-teman juga ya kan, itu ngasih tahu bahwa beli rumah itu ada rezekinya. Kalau kamu sudah beli rumah, kamu tinggali, rumah itu buat rezeki. Ya. Selain rumah itu sebenarnya ada lagi yang kedua, anak itu juga buat rezeki. Yang ketiga, kita juga bantu orang tua itu juga rezeki. Ya. Di sana. Nah, jadi waktu itu kamu nggak usah bingung, rumah itu datangnya rezeki. Kalau rumah itu jodohmu, kamu dapat, kamu serak beli aja, nanti datangi rezeki di sana. Oke, oke. Nah, akhirnya kita memutuskan setiap hari, men, kita tiap malam itu muter. Mulai nyari rumah di Surabaya Barat, sampai Sutorejo, Surabaya Timur, sampai Surabaya Selatan, Surabaya Pusat, sampai akhirnya belinya di Sidoarjo. Oh, kenapa kok? Kan pasti cari rumah itu kan ya kok nentuin budget atau sebenarnya kok ngejar rumah impian itu kok? Nentuin budget dulu atau rumah impian nih kok yang kok kejar? Awalnya itu kepingnya perfect. Kepingnya perfect, men. Akhirnya nggak dapet-dapet. Keliling terus. Kepinginnya itu lebarnya 12. Ya, Rumahnya 2 lantai. ya. Kemudian harganya murah. Siap pakai. Ya. Lokasinya di klaster perumahan modern. Pokoknya perfect lah pinginnya. Cerewetnya luar biasa. Ya. Kita lihat rumah itu keliling tiap klaster kita datangi, kita muterin sampai kita hafal. Tapi akhirnya nggak ada yang cocok. Karena perfect, maunya yang sempurna. Nah, di sini nih baru sadar kita. Akhirnya kita mutusin deh, mulai dari yang perfect itu kita coretin. Mana yang nggak perlu, mana yang nggak perlu, mana yang nggak perlu, mana yang nggak perlu. Akhirnya kita tetapkan di concern di budget. Oke, kriterianya ya dieliminasi ya. Kriteria dieliminasi. Ada yang ngomong kejauhan rumahmu, kurang gede, Iya, iya. sekalian aja. Lah yang beli kan aku Iya. di sana. Mereka kan cuma komen Iya. di sana. Wah, nanti kalau ke sana, kalau teman-teman datang nggak ada yang datang loh. Iya, iya, Kok iya. kita mikirin temen? Saudara-saudara datang nanti kejauh, nanti orang tua nggak datang loh, Iya. kejauhan. Iya. Kok kita mikirin? Yang penting Iya. kita bisa nyaman. Betul. Jangan sampai kita beli rumah, terus kita kayak digigitin nyamuk tiap malam, nggak bisa tidur. Kepikiran terus gitu kan. Nah, itu nanti juga ada financial planningnya kita ngatur, Wen. Oke. Supaya kita ini bisa nyicil, tapi kita tenang hatinya. Ya, ya. Nggak stres. Ya. Itu, jangan maksa. Jangan maksa terlalu banyak ya. Ini financial planning semua. Itu sih, ini caraku ya, Wen. Oke, oke. Nah, akhirnya kita mutusin dari itu semua. Kita udah nawar sih, Wen. Mulai waktu itu tahun 2008, kita nawar mulai dari 500 juta, 400 juta, akhirnya kita beli yang 200 jutaan, Wen. Oh, oke. Akhirnya, untung ini nggak dikasih semua. Karena Daerah mana itu kok zaman itu? Citraland, Cluster Woodland, Heeh. Sutorejo, Oke. jauh ya, barat timur ya. Itu jauh Akhirnya banget. dapatnya di selatan, Pondok Chandra. Pondok Chandra. Akhirnya, di situ. Oke, oke. Berarti akhirnya memutuskan beli 200 jutaan itu di Pondok Chandra itu. Iya, Oke, itu masuk Surabaya masih Sidoarjo sekarang? masuk Sidoarjo. Kalau PBB-nya masih Sidoarjo, itu Oh, Sidoarjo sih. Sidoarjo ya. Sidoarjo. Dulu itu kan masih daerah rawa ya. Ya, Daerah rawa. Terus tiba-tiba muncul kok satu Muncul. fasilitas baru. tol. Tol. Ya kan? Aku beli udah ada tolnya, bro. Oh iya, Udah ada tolnya. Cuman sepi, bro, gak ada apa-apa. Iya, tapi sekarang udah rame kok. Rame. Rame sekarang. Ada KFC, ada Camu, semua ada. Dulu cari makan aja susah, men. Oke, oke. 2008 itu cari makan aja susah. Aku nempati 2009. Oke, oke. Nah, kalau dibilang kan berarti kau dapat luas tanahnya yang gede dong. Lebih gede. 12-20 ya? 12 kali 20. Enggak, 180. Oh, 180. 180 meter, 12 kali 15. Oh, 12 kali 15. 12-nya tetap dapat, men. Karena ya. di Dreambook itu nulisnya lebar 12. 12. Tapi kan sebenarnya enak rumah lebar kok ketimbang rumah panjang ke belakang. Sebenarnya yang dimensi yang ideal itu kan 1:2. Betul. Cuman kalau 12-15 ini enaknya kan kalau mau dibagi dua suatu ketika 6 jadi 15 6 15. 6-6 kan bisa, Iya, atau 4-4-4 iya, ya kan. iya, iya. Tambah lebar itu kan tambah Betul. bisa di-split macam-macam kan. Betul, betul, betul. Itu kelebihannya kalau beli rumah lebar. Nah, Itu. nah kan deh, aku udah keliling nih, Sutorejo tadi, terus di Woodland. Ya Woodland kan juga bagus ya kok sekarang. Paling mahal yang Sutorejo itu justru malah. Oh, oke. Banyak orang mikir bahwa Surabaya Barat tuh lebih mahal dari Timur. Timur tuh mahal. Timur mahal kok. Timur tuh mahal. Mahal. Waktu itu ya, Wen, di Woodland itu luasnya 135, satu lantai. Itu harganya 450 juta. Bukanya ya. Ya, ya, ya. Lepasnya dia itu 430. 2008. Iya. Sutorejo waktu itu, Sutorejo Prima ya, Heeh. itu ukurannya 120, lebih kecil, Wen. Ya. Memang ada mebelnya ya. Satu lantai juga, itu 575 juta Oke. di sana. Waktu itu aku nawar dia 500 juta. Cuman nggak dikasih. Mahalan Timur tuh lebih mahal karena Iya. padat kan. Sampai hari ini juga Timur lebih mahal kok ketimbang Barat sebenarnya. Berimbang sekarang. Berimbang ya? Sekarang berimbang. Oh, Sekarang oke. berimbang. Itu.
Oke, Cuman oke. timur nggak ada goal of view kan, nggak ada lapangan Nggak gol. ada. Nah, barat kan ada Kan golf. barat kan main di perumahan-perumahan yang elit ya. Timur tergantung Pakuan City nanti mau buat pantai nggak. Betul, betul. Kalau di barat kan udah pemainnya kan 3 ya. Ada Citraleng, Geraha, sama Pakuan Indah ya dan Ya. sebagainya. Nah, dari situ kok balik lagi ke rumah yang Koko beli ini. Sebenarnya Koko suka gak sih dengan rumah yang Koko beli pertama kali itu? Nah ini, waktu itu lihat jam 9 malam. Kita tuh waktu itu lihat jam 9 malam. Ini rumah ke berapa belas yang kita lihat ya. Kita tuh masuk rumahnya nggak banyak, tapi muterin rumah-rumah klaster itu banyak. Jadi waktu itu kita datang malam, pagi kita belum datang. Dadaan waktu itu. Pulang kerja capek, terus waktu itu pacar ngomong, masih pacar waktu itu ya. Ayo kita lihat ada rumah di sini. Oh kok murah harganya. Waduh ini ada uang lebih nih ya kan. Bisa renov kan. Ya. Jam 9 malam kita sampai, kita masuk rasanya plong. Oh, Duh, kok enak ya rumahnya? Rumahnya nggak bagus loh, Ben. Rumahnya itu perlu renovasi. Cuman begitu kita masuk itu hawanya kok enak. ada feelingnya ya kok ya? Ada feelingnya dapat. Loh kok enak ya? Rumahnya kelihatan gede, adem. Kita kerasan di situ. Iya, iya. Loh, kok enak ya? Langsung saya buka harga. Gitu. Langsung saya tawar. Heeh. Nah, ada feelingnya, ada dapat. Nah, begitu ada. Aku beli akhirnya setelah aku nego itu nggak lebih dari seminggu deal. Nggak lebih dari seminggu deal. Memang kalau nego properti itu senang cepat, men. Udahlah mau ya mau nggak ya nggak di situ. Ya. Nah, kan ada yang muter kan ada di situ. Nah, tapi kalau sudah mantap nego deal ya deal di situ. Nggak ya nggak. 5 nggak sampai seminggu akhirnya deal di situ. Karena senangnya depannya taman, men. Oke, oke. Jadi depannya nggak ada rumah. Nah, wah kan anginnya lebih sejuk, apa kan lebih enak. Ya, ya. Itu malam. Biasanya kalau rumah suasana malam itu kan suram-suram gitu kan. Iya, iya, iya. Besok pagi, lantainya merah warnanya. Oh, merah. Kalau zaman sekarang anak-anak muda zaman sekarang pasti Nggak nggak suka. mau. Lantai merah di situ. Nah, kemudian nggak ada sekat, los begitu. Karena dulu rumah senam. Ya. Kemudian besok pagi datang lagi lihat, duh kok enak suasananya. Ya udahlah coba. Gitu. Mana yang nyantol duluan, biar Tuhan sing ngatur. Oke. Akhirnya ini yang dikasihkan. Belinya secara cash atau KPR pas itu? KPR. Oh, kenapa beli KPR kok? Kalau nggak ada uang. Nggak ada uang. Uangnya Iya, iya. cuma ada di bank itu waktu itu cuma ada aku sama calon istri itu digabungin total cuma ada 100 juta. Hampir 50%. 30%-an ya dari harga rumahnya ya? Total itu paling banyak uangnya dia, nggak sampai sih aku lupa. Nggak sampai 50 juta. Oh. Nggak sampai 50 juta uang oke. kita. Ya, ya, ya. Uang kita nggak sampai 50 juta. Uang kita itu nggak sampai 50 juta. Terus bunganya juga waktu itu tinggi. Bunganya itu 10% lebih. Ya tahun 2008 kok. Ya 2008. Berarti lagi krisis padahal. Waktu itu belum. Oh, belum kena ya? Belum. Ya, ya, Nah, ya. habis itu baru Oh, krisis. krisis, betul. Habis itu puyang gitu udah. Iya, di iya, sana. iya. Karena kan di situ Sempet lumayan. jantungan juga. Iya, lumayan kan uang nggak berputar dan sebagainya. Iya. Nah, betul. oke. Jadi Koko benar karena masuk sudah dapat feelingnya juga ya. Langsung dapat feelingnya. Dan Gitu. kalau Koko lihat, biasa kalau ini buat tips juga buat teman-teman. Kalau lihat rumah tuh katanya orang lebih suka lihat malam dulu kok. Untuk melihat kondisi. Tepatnya lihat lingkungan. dua-duanya. Oh, Lihat suasana pagi sama suasana malam. Harus lihat dua-duanya karena pagi itu kita lihat suasana termasuk jalan akses ke sana ya. Malam itu kita lihat kepadatan penduduknya gimana. iya. Iya. Itu. Lihat dua-duanya aja pagi malam datangi 2 kali. Kalau stuck ya beli. Iya, iya. Itu. Nah, kenapa kok kan pasti dong itu kan Koko namanya pinggir loh ke harga murah. Ya. Zaman itu ada apartemen nggak kok? Oh masih dikit. Masih dikit ya. Masih dikit. Nah, Di kalau sana. apartemen kan biasanya kan ada masih di sekitar pusat kota kok. Kenapa Koko memilih rumah ketimbang apartemen untuk jadi properti pertamanya kok? Waktu itu nggak pernah membayangkan karena memang apartemen belum tren ya waktu itu ya. Iya, iya. Nggak pernah ngebayangin tinggal di apartemen itu gimana di sana. Dan waktu itu apartemen itu setauku waktu itu ada di Surabaya lagi ngetren itu apartemen Metropolis. Itu Ubaya. harganya 150 juta. Daerah Ubaya itu Dari ya? Ubaya, tipe studio ya, satu Ya. kamar. Nah kalau rumah 200, aku beli 270 juta. 270 juta, Iya. 180 meter, ini cuma 20 meter. Ya kenapa nggak beli rumah aja? Iya. Aku ngalah di jarak. Lokasi ya? Iya, ngalah di jarak. Tapi toh juga nggak jauh. Ada tol. Dari sana ke Supermall itu loh cuma 30 menit. Iya. Cepet kok. Ke cewek cuman malah, cewek kalau lancar
20 menit udah sampai. Ya kalau tol langsung. Iya, langsung tol aja. Tol, Itu pokoknya 100 km per jam. Ya, jadi memang kadang-kadang tuh lokasi ya kita nggak ada pernah tahu ya kok ya. Iya. Dulu Pojok Chandra sepi yo. Iya, Terus sekarang ruko-ruko udah full. betul. Udah full semua, akses tolnya juga udah bagus dan Betul. sebagainya, nyambung kemana-mana. Betul. Nah, zaman itu kok, kita kan kalau sekarang ya orang seneng lah beli rumah Pondok Chandra kok, sampai nggak seneng. Tapi zaman itu kan masih sepi nih kok. Apakah itu termasuk rumah idaman bukan kok? Maksudnya kan memang ini rumah pertama kok, tapi apakah kan tadi listnya banyak dibuang tuh, tapi tetap masuk nggak sih dalam rumah idaman sesuai dengan kategori koko ini? Enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi kalau kepingin punya rumah lagi yang lebih bagus, ya. Oh, oke. Jadi waktu itu dengan berat hati dan dengan bukan berat hati ya, dengan ikhlas. Akhirnya sama calon istri waktu itu betul-betul sepakat bahwa sudahlah, rumah pertama ini bukan rumah kita selamanya. Kita akan punya rumah berikutnya. Ya. Makanya kita waktu beli itu, kita nggak isi mebel. Jadi kosong. Kita ini nggak pernah mikirin kalau orang lain lihat kita tuh gimana. Kita tuh cuma mikirin kita enjoy di sini. Yang kita butuhkan apa? Kasur, AC, TV, kulkas, kompor. Yang dari 5 ini semuanya disumbang. Iya. So, Pokoknya untuk menghidupi rumah tangga itu ya kok ya. pokoknya kita bisa hidup, Ya. bisa nggak kena hujan, bisa tidur dengan nyenyak. Teman-teman datang, duduk di lantai. Oke. Nggak ada TV di ruang tamu, di ruang. Ini ada cerita. Jadi rumahku itu dibobol sama pencuri, Mas. Oh, kok bisa? Sempat tak tinggal keluar kota, di Bandrek. Iya. Tapi dia nggak berhasil bandrek, cuma berhasil buka jendela. Iya. Tapi akhirnya dia nggak jadi masuk, Mungkin setelah dia intip, rumahku nggak ada apa-apanya. Gak ada apa-apa ya? Sama sekali tidak ada apa-apanya, kecuali hanya foto dipasang Oke, di situ. Dan itu bertahun-tahun seperti itu kondisinya. Bukan berarti aku nggak bisa beli, Oh. Aku merasa nggak butuh masih. Baby, anak bayi di kamar, Ya. di kasur. Kita Iya. hanya tinggal masuk rumah langsung di kamar. Ya. Kamar mandi juga di kamar. Ya. Jadi di luar ini ya, kalau kita minggu duduk-duduk di teras ya kan, itu pakai kursi bekas. Meja makan itu meja belajarku di rumah, tak bawa. Oke. Gitu. Jadi mebel nggak beli di sana. Kita fokusnya adalah ngelunasi dan kita nggak mikir pandangan orang lain. Kita punya prinsip waktu itu sama kita waktu sekarang masih muda, dulu ya masih muda. Kita punya prinsip rumah pertama itu bukan istana. Rumah pertama itu rumah tinggal. Ya. Nggak usah mikir aneh-aneh, tinggali aja lah. Ya. Hanya tinggal lah, Ya. nggak usah mikir aneh-aneh. Ya. Nanti rumah berikutnya, itulah istanamu. Wah, ini benar-benar. Kamu sudah safety kan, Betul, betul. menyelamatkan keluargamu punya rumah. Ya. Kalau mau kehidupan yang lebih nyaman, lebih enak, gaya hidup, itu rumah kedua. Oke, oke. Nah, kalau dulu oke lah. Aku merasa dulu mungkin lebih gampang beli rumah. Nggak tahu aku bisa salah bisa enggak. Tapi aku merasa zamanku, ya kan kita kan maksudnya di generasimu, di umurmu pada saat itu kan oke nih kok, maksudnya bisa beli rumah. Iya. Nah, zamanku rumah 2 juta udah nggak ada lah kok ya. Iya. Udah nggak ada, coret ya kan. Iya. Itu ada Mojokerto tapi kok. Iya. Ya kan naik motor ke sini ke Surabaya kan lumayan. Iya, iya. Naik sedikit budgetnya 400 juta. Ya mungkin sekarang Surabaya mainnya di daerah Menganti ujung kalau di barat 4 juta nih kok. Terus masuk lagi ya daerah-daerah yang barat Surabaya mepet-mepet perbatasan Iya. masuk di angka 600 sampai 800. Iya. Masuk lagi yang ini udah 1 M lebih. Northwest sudah 1 M lebih. Iya. Nah menurut Koko masih bisa nggak sih anak-anak seperti aku ini bisa ngambil rumah apa enggak? Memang sih. Kita bandingin ya. Kita nggak usah banding-banding jauh ke belakang ya. Kalau dibandingkan sama harga emas, mungkin bisa cek di Google ya. Tentu kenaikan per meter sama per gram ini beda. Ya. Dulu emas 1 kilo itu bisa beli rumah berapa meter, sekarang Ya. cuma bisa beli berapa Ya. meter. Tapi dengan UMK itu lebih jauh lagi. Dan UMK itu lebih jauh lagi. Jadi lebih baik makanya simpan emas daripada simpan uang. Ya. Aku masih ingat tahun 2008 itu UMK, kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah ingat ya, waktu itu masih 2 juta. Lucu. Sekarang berapa ya? Sekarang 4 jutaan. Oh, 2 kali 4 setengah kan ya. Kalau nggak salah 1,7 atau 2 juta. Aku lupa. Ya. Ini rumahnya aku beli, itu kan cuma 1.500.000 per meter. Berarti kan UMK bisa bayar per meternya. Ya. Satu spesi susuk kan. Ya, ya. Sekarang UMK 4 juta. 4.500.000 lah anggaplah. Harga tanah berapa? Sekarang kalau kita ngomong per tanah di situ sudah 8 juta.
Oke, oke. Double. Hmm. Berarti 2 bulan salary kan. Kalau tadinya 1 bulan salary bisa beli 2 meter. Ya. Misalnya gini gitu. Ya. Di sana. Ya. Nah, ini terjadi gap. Apalagi kalau bicara tentang perumahan-perumahan baru. Yang favoritnya orang-orang sekarang. Ya. Yang favoritnya anak-anak muda. Best sellernya. Ya. Daerah Surabaya Barat, Surabaya Timur yang konsep modern. Ya. Itu naiknya lebih loncat-loncat lagi. Ya. Itu tambah jauh lagi gapnya. Dan ini bukan 1 meter loh. Kalikan berapa meter. Ya. Belum lagi bangunannya. Zamanku dulu bangun itu cuma per meter cuma 2 juta. Ya. 1,5-2 juta per meter. Tukang masih ongkosnya aku masih ingat bayar mandor tuh 50.000 per hari. Sekarang berapa? Di situ. Harga bangunan berapa? Nah ini nggak ngejar. Ya. Makanya kalau zaman kakek nenek kita dulu rumah kan gede-gede. Iya. 300, 400 Belinya meter cash kok. panjang-panjang. Nggak ada KPR kok ya dulu. Tanah nggak ada harganya bro, Iya, tanah iya. pangeran semua. Iya. Sekarang rumah kecil-kecil. Bukan sekarang bro, sejak dulu memang rumah mengecil. Mengecil terus. Mengikuti daya beli. Iya. Dari pertama lebar 15, Iya. 14, 12, 10. Zamanku bro, orang melarang membeli. Teman-teman tuh saudara melarang ojo beli rumah lebar di bawah 9. Elek. Memang waktu itu bro, lebar paling kecil 8 meter. Oke. Waktu itu. Iya, iya, iya. Lalu ternyata setelah itu 8 meter bagus bro. Setelah tambah lama 7 meter. 7 meter. Bagus bro. Betul. Sekarang 6 meter bagus bro. Oh, bagus. Sekarang di daerah timur kemarin ya, ke Giang Anda juga, Iya. itu pergi 4,8 kok ya. 4,8 meter kok. 2 lantai sih memang. Biasanya gini bro, kalau belum jadi tren, ukuran dimensi baru keluar, itu masih belum bagus. Lama-lama kalau sudah jadi tren, kayak dulu ya lebar 6 kali 15, 6 kali 12. Itu dulu desain-desainnya jelek-jelek semua bro. Rumahnya kecil, gak ada yang mau beli. Iya. Tapi sekarang, coba lihat arsitek-arsiteknya. Betul. Kan tambah pintar mereka. Layoutnya bagus. Layoutnya bagus, nyaman. Betul. Kayak kemarin kita lihat rumah kan juga iya, bagus itu. Betul, betul. Yang Di mana itu? Green Lake kan? Iya, 6 kali 15. Aku juga punya rumah 6 kali 15 kok. Sama kok ukurannya. Wah. Tapi kok pas masuk, wih gede ya. Terus modelnya kan bagus ya kan, kamarnya kan kayak ada split Iya. level gitu. Itu bagus banget sih menurutku Itu sekarang. pinternya arsiteknya. Split levelnya taruh di belakang kan? Iya. Kita mikir split nah ini. Makanya, jadi kita nggak usah khawatir anak-anak muda zaman sekarang. Memang dia lebih berat effortnya. Tapi barang itu akan tetap tersedia. Iya, iya. Selama ada kerjasama antara developer yang mau bangun Heeh. sama arsitek Iya, yang iya. mau mikirin Iya, iya. desain yang bagusnya gimana. Iya. Di situ. Sama ada agent properti yang mau menyampaikan informasi yang ke kita. Betul, Nyampe ini betul. di situ. Nah, Betul, betul. Jadi ya kayaknya sekarang bangunan belum mengecil, tapi bangunannya meninggi nih sekarang. meninggi. Ya kemarin aku ke timur juga ngobrol dengan satu developer, dia bahkan udah mau bangun yang 3 lantai kok sekarang rumahnya kok. Ya, betul. Udah mau dilas, mungkin trennya akan muncul, mungkin ya tiga tahun lagi akan muncul 3 lantai kok. Iya. Karena tanahnya makin kecil kok. Iya. Gak mungkin lagi kan, sekarang udah mungkin 4,5 udah mulai ada developer bangunannya. Dulu kan zamannya masih 6. Ya tapi ya aku berpikir sih untuk menghentikan waktu yang seperti kau Budi pernah ngomong itu adalah dengan KPR sih sebenarnya. Meskipun berat ya kok ya. Menurutku berat, tapi ya rezeki itu ya harus dicoba sih kok. Harus dicoba sih. Sebenarnya kalau nggak mau maksa itu ya sebenarnya kita bisa tinggal di apartemen sih bro. Bisa sih. Apartemen itu masih murah-murah kok, 200-300 juta. Sebenarnya. Mm. Asal jangan perfeksionis, nggak enak lah, harus naik lift lah, harus apalah. Yang penting punya tempat berteduh, tempat tinggal, hidup tenang, baru ngumpulin uang untuk rumah keduamu. Ya. Selesai. Iya. Di situ. Kalau di Surabaya sih menurutku masih relevan kalau bisa beli rumah sebenarnya. Kalau diusahakan ya kok ya. Sebenarnya kalau boleh nambahin, apartemen yang sekitarnya sudah mahal-mahal, apartemen itu cocok untuk dibeli. Karena dia bisa naik ya harganya. Atau apa? Contoh di Kuningan misalnya. Oke. Kamu bangun apartemen, Ya. ya itu bisa laku. Ya. Tapi kalau kamu beli bangun apartemen misalnya contoh di pelosok, Heeh. yang dimana tanah-tanah itu masih Masih murah. murah. Ngapain beli Ngapain, apartemen? betul, setuju banget. Ini aku. kan sama kayak rumah semakin kecil, Ben. Ya. Ya sekarang 2 lantai. Ya. Tadi kamu bilang habis ini 3 lantai. Ya. Apakah nanti orang mau tinggal di 4 lantai, Ben? Ya. Satu titik apartemen akan jadi barang yang dicari. Iya, Di sana. iya, iya. Mungkin bukan sekarang. Ya. Sekarang sudah banyak anak muda yang kepingin tinggal di apartemen, udah mau, ya. Kalau di Jakarta pasti mau kok. Aku dulu kerja Iya. Jakarta tinggal di apartemen, maunya Iya. tinggal di apartemen kok. Kenapa? Gak mungkin kok kita beli di Parung Panjang yang di Bogor itu kok. Ya harganya ya menurutku ya untuk gini. Kan kita punya income ya. Iya. Ya anggaplah tadi UMK itu. Kalau kita mau beli rumah dengan UMK plus 50% lah contohnya Iya. ya. Misalnya 4,5 juta yang kita gaji mungkin 7 sampai 8 juta rata-rata ya Jakarta. Itu kan kalau mau beli pasti gak mungkin Jakarta kok.
Impossible lah. Cicilan bisa 10 juta lebih per bulannya. Ya pasti ngambil yang agak jauh. Nah dari situ kan mereka berpikir bahwa oh jalan butuh waktu dan sebagainya, bisa satu setengah jam Maunya pergi. simpel ya kan? Ya, akhirnya tinggal di apartemen. Tapi kalau di Surabaya mungkin masih bisa dikejar kok ya. Iya. Beruntungnya kita nih tinggal di Surabaya Soalnya sebenarnya. Jakarta mungkin banyak pendatang bro. Pendatangnya Kalau banyak. pendatang banyak, mereka lebih suka simpel, deket. Ya, Itu. Surabaya ini kan masih banyak orang Surabaya juga. Pendatang juga banyak. ya, Dari orang luar kota, luar pulau, ya kan. Makanya harga properti di Surabaya ini kan kuat bro. betul, kuat. Karena ada kota pendidikan iya, Ya. kota kuliner iya, Ya. kota dagang, kota industri Ya, juga ya, iya. ya, betul. Jadi lengkap dia. Ya. Nggak hanya tergantung satu pilar aja, macam-macam dia. Jadi menurut Koko sebenarnya masih bisa lah ya teman-teman beli properti, tergantung ekspektasinya aja. Yang bisa kan, yang penting financial planningnya harus bisa juga. Direncanakan dulu. Ya, Direncanain dulu, jangan terlalu perfeksionis, ya, terima. Kalau rumah idamanmu belum bisa kebeli, terima. ya. Ya, yang penting rumah tinggal, jangan cari istana. Oke. Rumah tinggal, jangan cari perfeksionis, bisa tidur pokoknya. Ya. Dan nggak usah mikirin mebel dulu. Oke, yang penting ada atapnya kok ya, biar nggak kena Udah hujan. ada atapnya. Ke kantor, kalau Surabaya jarak 40 menit masih deket lah. Ya, masih dekat. Masih deket lah, 40 menit lah. Jadi Gitu. buat teman-teman juga ya, jadi jangan nyerah nih kalau teman-teman mau beli properti ya sebenarnya. Selalu ada cara sih. Yang penting ekspektasi teman-teman itu tetap terjaga. Financial planning tadi dari Kubri juga benar. Iya. Karena jangan tiba-tiba kalian gaji misalkan 4 juta ya dipakai 90% untuk bayar KPR. Kalian bisa makan nasi sama garam sepanjang tahun gitu ya. Nah, dan teman-teman juga ya nanti kita mungkin ya sampai sini dulu ya kita kok ya ngobrol-ngobrolnya. Boleh tak tambahin ya? Boleh kok, ada tambahan. Yang penting nabung dulu di depan. Makanya jangan sampai nggak punya tabungan. Oke. Tujuannya itu bukan membeli tunai. Ya. Kecuali memang punya karir yang baik, punya warisan yang besar ya kan. Tapi kalau pada umumnya kalau mau beli KPR itu yang penting kamu bisa nutupi DP-nya dulu. Down payment-nya. Tabung ngejar tuh down payment-nya. Down payment, biaya KPR, biaya notaris, banyak sekali kok. Nggak terlalu besar komponennya, Oh, nggak oke. terlalu besar. Biaya notaris itu kan hanya 0,5%. Di situ itu pun bisa dinego. Ya. Ya, checking sertifikat juga kecil, provisi juga 1%. Nah, yang penting ngejar DP-nya. Zamanku DP itu besar kan. Oh, Zaman sekarang DP itu enak kecil, 10% aja bisa loh. iya, iya, iya. Apalagi kalau rumah pertama, Ya. 10% aja bisa. Misalkan contoh, kamu beli rumah harga 1M. Jangan 1M lah. Rumah pertama anggaplah 700 juta lah. 70 juta. Kejar punya tabungan 70 juta. Minim. Ya. Minim. Tapi kalau kamu sudah bisa tutup 70 juta, cari untuk cicilannya punya tabungan. Jadi jangan dihabisin semua untuk DP, paling nggak ada spare. Jadi misalkan kamu beli rumah 700 juta, DP 70 juta nih, sisa 630 juta KPR. 630 juta KPR misalkan dikreditkan, itu per bulan anggaplah ini aku nggak ngitung, cicilannya itu anggap aja 5 juta Ya. sebulan. Tabunganmu yang setelah dipotong DP itu harus bisa nolong kamu bayar cicilan. Itu paling tidak 6 bulan ke depan. Ya. Jangan dihabisin semua nol. Ya. Supaya kamu bisa nafas Ya. di situ. Sehingga bisa saling subsidi silang. Nah, kalau kamu bisa lakukan itu, kamu jaga dan disiplin, termasuk komitmen merubah gaya hidup. Aku dulu tiap Sabtu itu nonton, Ben. Nonton bioskop. Oh, oke. Makan di luar, ngapel ya, pacaran Ya, namanya ya, kan. ya. Naik mobil ya kan. Setelah nyicil, Ben. Nontonnya berkurang. Naik motor, bensin kita irit. Karena waktu itu cicilannya 1 juta, cicilannya waktu itu berapa ya? 1.700.000 atau 2.700.000 per bulan. Aku lupa. Gitu. Cicilan per bulannya. Bunganya 10%. Sekarang bunga cuma 3%, 4%. Ya. Itu. Enak banget KPR. Manfaatin karena tren ke depan bunga kan naik. Ya. Nggak mungkin turun lagi, udah naik. Ya. Itu karena Ini inflasi. betul benar-benar jadi yang momen-momen terakhir lah sebenarnya ya, untuk bisa dapat bunga murah itu kok. Iya. Mm-mm. Sayang sih kalau dilewatin sebenarnya buat teman-teman Ya. juga ya. Ya. Oke, tambahan lagi kok. Coba kita Jadi teman-teman semua, Bimax Family yang lihat video ini, maulah komitmen dan membuat dream untuk membeli dan mendapatkan rumah pertamamu. Karena rumah itu bisa membawa hoki, dan rumah pertama itu biasanya akan menjadi cerita perjuangan yang paling indah, yang paling bagus. Nah, aku sampai hari ini masih sangat ingat banget gimana kita ngumpulin uang bulan demi bulan sampai akhirnya lunas cicilan itu, ya. Komitmen bagaimana, kerjasama antara suami istri sangat-sangat memegang peranan penting, sangat memegang peranan penting suami istri ini kerjasama ya.
Kita beli waktu belum nikah sampai sudah nikah, kita tetap komitmen ada uang berapa kita taruh di tabungan yang berbeda, taruh di situ sehingga bisa memotong otomatis dan kita sampai punya, awalnya kita hanya punya, sebenarnya waktu itu cuma punya 4 bulan cicilan di tabungan. Sampai akhirnya bisa punya panjang men, sampai bertahun-tahun. Kita istilah melunasi bisa. Entah kenapa setelah beli rumah itu rezeki datang. Belum di sana. Nah, jadi kalau beli rumah tambah kebahagiaan, jadi jangan sampai tambah stres ya. Jadi financial planning juga perlu. Oke, jadi mungkin ya buat teman-teman tetap subscribe ya buat teman-teman juga untuk bisa dengar banyak pengalaman seperti Ko Budi ini dan teman-teman yang lainnya juga yang udah beli rumah pertama, karena masih bisa kok kita beli rumah itu. Dan teman-teman jangan menyerah aja. Yang penting pasti harus rubah ya hidup. Yang pastinya jauh lebih hemat lah ya. Karena beli rumah juga tidak gampang di zaman-zaman sekarang. Realistis saja kita ngomong ya. Kita tidak ngomong soal mimpi, kita realistis juga. Kita perlu jaga-jaga keuangan kita juga. Jadi thank you buat Ko Budi sudah sharing di sini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan buat teman-teman jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya mereka bisa belajar bahwa beli rumah itu masih bisa asal semua bisa diatur dengan baik. Dan kalau mau dapat rumah jangan lupa bisa komen di bawah ini ya. Iya, betul. Boleh konsultasi, tanya-tanya ya kan, silakan. Boleh. Oke, thank you Ko Budi. Oke. Thank you semua ya. Dadah. Sekarang Pasti bisa.